Di akhir anime Dark Gathering, tepatnya pada episode 25, Yayoi menjelaskan tentang strategi pembunuh dewa yang mereka siapkan untuk mengalahkan dewa yang mengikuti Ai. Itu adalah strategi untuk menjatuhkan dewa yang mengikuti Ai sekaligus menyelamatkan Ai dari takdirnya sebagai pengantin dewa. Episode itu juga merupakan gerbang pembuka menuju ke Kyoto Arc. Jadi di video ini tidak ada spoiler sedikit pun. Hanya menjelaskan tentang strategi Yayoi sedetail mungkin, karena memang cukup rumit. Karena itulah, Anda akan menjelaskannya dan mencoba untuk membuatnya mudah dipahami. Sekali lagi, tenang saja, di video ini tidak mengandung spoiler. Karena Anda tidak akan menyebutkan apa yang akan terjadi saat proses persiapan, ataupun bagaimana pertarungan Yayoi dan dewa itu berlangsung. Jadi benar-benar hanya strateginya saja. Oke, ini dia pembahasannya. Sesuai latarnya, strategi ini dilakukan di Kyoto. Yayoi, Keitaro, dan Eiko berniat untuk menjenguk Ai. Karena saat ini, Ai sedang dirawat di rumah sakit di Kyoto karena beberapa kejadian dan konfrontasi antara dewa yang mengikuti Ai dan juga Kubo. Karena sebelumnya Yayoi pernah menantang dewa itu untuk bertarung, tapi untungnya, karena dewa itu sangat kompetitif, jadi dia membiarkan Yayoi untuk mempersiapkan diri sebelum melawan dirinya. Karena itulah, kemungkinan besar jika mereka bertemu lagi, mereka akan bertarung saat itu juga. Karena dewa itu akan menganggap Yayoi sudah siap untuk bertarung. Mari kita sedikit kilas balik tentang persiapan strategi ini dari awal. Setelah konfrontasi pertama Yayoi dan dewa itu, Yayoi langsung mempersiapkan beberapa hantu level graduate. Sejak awal, Yayoi itu sudah memiliki 3 graduate, yaitu General Ghost, Otogiri, dan Demon Sergeant. Yang juga sebelumnya pernah Yayoi gunakan untuk mengalahkan salah satu dewa lain. Lalu akibat dewa yang mengikuti Ai mengacak-acak seluruh hantu di kamar Yayoi, kanibalisme langsung terjadi saat itu juga karena banyaknya hantu yang melemah. Dan terlahirlah hantu setingkat graduate lainnya, yaitu High Priest. Lalu setelah itu, mereka langsung menaklukkan beberapa tempat angker rank S untuk menambah kekuatan tempur untuk strategi ini. Di antaranya adalah reruntuhan Kastil H, terowongan F2, dan gerbang air Itua. Dengan High Priest, Demon Sergeant, dan Otogiri, mereka menaklukkan ketiga tempat angker itu dan menangkap hantu penunggu di masing-masing tempat itu juga. Ya, hanya mereka. Jadi General Ghost di sini tidak dibawa oleh Yayoi. Lalu dari pertarungan Yayoi dan dewa sebelumnya, Yayoi saat itu belajar bahwa graduate itu kekuatannya setara dengan dewa. Karena hanya dengan 3 graduate saja, Yayoi bisa mengalahkan salah satu dewa. Tapi untuk menangkap dewa itu masih terlalu sulit. Karena itulah, untuk menangkap dewa kali ini, Yayoi berencana untuk menambah kekuatan tempurnya menjadi 2 kali lipat. Karena itulah, Yayoi menaklukkan beberapa tempat angker rank S terlebih dahulu. Nah, mungkin kalian heran kenapa Yayoi bisa beranggapan bahwa graduate setara dewa. Karena pada dasarnya, graduate itu memang memiliki kekuatan yang sangat besar. Eksistensi mereka juga sudah stabil. Tapi dewa juga memiliki tingkatan mereka sendiri, dan kebetulan yang dikalahkan Yayoi sebelumnya itu bukanlah dewa yang sangat kuat. Karena itulah, Yayoi berhasil mengalahkan dewa itu hanya dengan 3 graduate saja. Tapi itu juga tidak masuk akal jika dewa bisa dikalahkan oleh hantu, kan? Karena itulah, Yayoi menggunakan kutukan untuk melemahkan dewa itu. Kalian pasti tahulah sebrutal apa kutukan Demon Sergeant dan Otogiri. Namun, di luar perkiraan juga, ternyata dewa yang mengikuti Ai itu jauh lebih kuat dari dewa yang pernah dikalahkan Yayoi sebelumnya. Karena dewa yang mengikuti Ai itu memiliki kekuatan yang sangat besar, bisa melakukan penyembuhan, bahkan memiliki 12 bawahan yang merupakan Shikigami. Itulah sebabnya, Yayoi menyusun ulang rencana yang akan lebih efektif untuk menyerang dewa itu. Untuk memastikan peluang kemenangan mereka meningkat. Di Kyoto, konon katanya, di masa lalu Onmyoji pernah memasang penghalang besar di Kyoto. Berdasarkan karakteristik dan sejarah wilayah tersebut, Yayoi akan meletakkan 5 graduate di 5 tempat angker yang berbeda di Kyoto, yang dimana kelima tempat itu jika digambarkan akan menyerupai sebuah bintang. Yap, Onmyodo. Karena dari sejarahnya juga, Onmyoji lah yang memasang penghalang itu. Dan ini juga adalah cara untuk membuat pentagram untuk kutukan yang akan mereka gunakan. Tapi bedanya, yang akan Yayoi lakukan adalah sebaliknya, bukan penghalang, melainkan penjara terkutuk yang berfungsi untuk melemahkan seluruh Kyoto. Lalu menggunakan Demon Sergeant dan Otogiri untuk membuat dewa itu semakin melemah. Di saat yang bersamaan juga,
mereka akan mengambil kembali 5 hantu yang mereka letakkan untuk membuat pentagram kutukan untuk melawan dewa itu juga. Jadi ini bukan pertarungan biasa, tapi keroyokan 7 graduate melawan satu dewa. Tapi jika kutukan itu mencakup seluruh Kyoto, bukankah semua orang yang juga akan terkena kutukan itu juga? Nah, bukan Yayoi kalau tidak berpikir lebih jauh ke depan. Loli kesayangan kita semua ini sudah mempersiapkan rencana ini dengan sangat matang. Yayoi sudah menyiapkan bagian lainnya dari strategi ini. Ini juga merupakan bagian terpenting untuk strategi ini. Yang pertama adalah kata Shiro berlambang kutukan, dan yang kedua adalah kata Shiro untuk substitusi Kyoto. Yes, literally substitusi untuk satu kota. Untuk membuat substitusi seperti itu, dibutuhkan salah satu bagian kota itu, misalnya tanahnya, sebagai bahan untuk membuat substitusi, agar kutukannya bisa dialihkan. Tapi yang paling penting itu adalah kata Shiro yang memiliki tanda kutukan. Kata Shiro biasanya digunakan sebagai substitusi seseorang, tapi kata Shiro yang satu ini adalah kebalikannya. Kata Shiro ini akan menjadi tubuh utama yang akan membuat dewa itu menjadi substitusinya. Jadi damage yang diterima kata Shiro itu akan diterima langsung oleh dewa itu. Caranya adalah dengan mengukir tanda kutukan ini di tubuh dewa itu. Sebenarnya tanda ini adalah tanda yang Yayoi buat secara sembarangan. Dan kemudian mereka akan mengukir tanda ini di tubuh dewa itu sebagai luka agar terhubung dengan kata Shiro. Tapi dewa itu memiliki kemampuan penyembuhan, jadi seharusnya luka tanda itu juga bisa dihilangkan. Nah, disinilah peran penting Maiden. Karena Maiden itu bisa memberikan luka absolut yang tidak bisa disembuhkan dengan cara biasa. Jadi dewa itu tidak akan bisa menghilangkan tanda kutukan itu. Ditambah, Yayoi bisa menggunakan selempang ini untuk memanggil Maiden kapan saja meskipun boneka yang menyegel Maiden sudah diletakkan di salah satu tempat angker di pentagram kutukan ini. Lalu untuk menggunakan kata Shiro tadi untuk mengalirkan kutukannya kepada dewa itu adalah dengan menumpukan semua hal tadi. Pertama, aktifkan kutukan yang meliputi seluruh Kyoto, lalu mengalirkan kutukan itu ke kata Shiro kota di bawahnya. Lalu jika kata Shiro tanda kutukan diletakkan di bawah kata Shiro kota, kutukannya akan mengalir dengan deras karena gaya gravitasi. Kemudian, dengan semua itu, dewa yang menjadi pengganti kata Shiro tanda kutukan itu yang menumpuk di bagian paling bawah otomatis akan menerima seluruh kutukan karena mengalir dari kata Shiro yang di atasnya. Dan otomatis, dewa itu akan menerima semua kutukan yang meliputi satu kota. Dengan begitu, hanya dewa itulah yang akan menerima kutukan itu. Tapi juga karena kutukan ini meliputi satu kota, otomatis kutukan ini akan berefek sangat brutal karena terpusat pada dewa itu saja. Lalu prosedur untuk strategi ini kurang lebih seperti ini. Pertama, mendapatkan semua persediaan yang dibutuhkan. Kedua, pergi ke Kyoto menyewa penginapan. Ketiga, menaklukkan seluruh tempat angker untuk strategi ini dan meletakkan graduate di tempat-tempat itu. Keempat, menyiapkan kata Shiro dan semua persiapan lainnya. Kelima, jika semuanya sudah selesai, pergi untuk menjenguk Ai. Keenam, menghadapi dan melawan dewa itu. Ketujuh, menang. Lalu mengenai 5 tempat angker untuk kutukan ini, Yayoi memilih beberapa tempat angker ini. Di antaranya adalah Taman F, Kuil Pemakaman K, Terowongan T, Bendungan A, dan jalan di antara stasiun OE dan stasiun OT. Jangan heran kenapa banyak tempat angker kuat di Kyoto, karena kota ini memang dikatakan sebagai kota spiritual. Dan pastinya tempat angkernya juga akan sulit untuk ditaklukkan. Tapi itu juga akan menguntungkan pihak Yayoi, karena bisa saja mereka menambah kekuatan tempur setelah menangkap setiap hantu penunggu di masing-masing tempat itu. Nah, lalu untuk mengaktifkan kutukan tadi, semua graduate harus dilepaskan secara bersamaan di 5 tempat yang berbeda. Tapi bagaimana caranya? Disinilah peran Keitaro dan Eiko. Keitaro membuat sebuah kurungan yang dikhususkan untuk menyegel hantu setingkat graduate. Lalu Eiko memodifikasi itu menjadi bisa dibuka dan ditutup dari jauh. Jadi mereka tidak perlu repot-repot membuka dan menyegel kembali semua graduate itu dengan manual. Karena itulah, strategi ini mereka semua dibutuhkan. Tidak akan ada kata beban karena mereka memiliki peran dan porsi mereka masing-masing demi kesuksesan strategi ini. Oke, kurang lebih hanya seperti itu penjelasan tentang strategi pembunuh dewa yang disusun oleh Yayoi. Video ini memang khusus untuk menjelaskan strateginya saja, tidak lebih. Video ini memang tidak sepanjang biasanya, tapi terima kasih karena sudah menonton video ini.
Mohon maaf bila ada sesuatu yang terlewat ataupun kurang jelas, dan kata-kata yang kurang mengenakan. Sekali lagi, terima kasih karena sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video Ane yang berikutnya.